anak kami kelas 11 IPA 1. Pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan contoh soal terkait dengan materi kita gelombang stasioner, ujung bebas, dan ujung terikat. Kemarin kan kita sudah berikan materi ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada dua Bapak buatkan contoh soal, dan ini yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang nomor 1. Seutas tali panjangnya 250 cm direntangkan horizontal dengan frekuensi 4 Hz, amplitudo 5 cm. Maka untuk soal yang nomor 1 ini Bapak buatkan yang diketahui. Panjang itu kemarin dalam rumus kita buat itu adalah L. Ya. Kemudian dengan frekuensi. Berarti kalau frekuensi ini adalah F 4 Hz. Kemudian amplitudo 5 cm. Dengan kecepatan itu adalah V 40 cm per sekon, dan ini semua terjadi pada gelombang stasioner dengan ujungnya bebas. Nah, sambil nanti kamu buka catatan kemarin ujung bebas apa-apa saja rumusnya. Ya. Yang ditanya, kita lihat yang pertama. Yang ditanya adalah berapakah amplitudo stasioner? AS ya, Bapak buat. Yang berjarak 130 cm dari titik asal. Ingat, pada gambar kemarin, kalau dihitung dari titik asal terhadap titik P, itu nanti kita misalkan sebagai XP. XP itu katanya besarnya 130 cm. Nah, yang kedua yang ditanya adalah simpangan gelombang. Berarti simpangan gelombang itu adalah Y. Dengan nanti kita misalkan T-nya adalah 5 sekon dan nanti T-nya adalah 12 sekon. Dan yang ketiga, yang ditanya adalah letak simpul keempat dan juga perut ketiga yang dihitung dari titik asal. Ya? Baik, kita jawab satu-satu. Untuk menjawab yang bagian A, amplitudo stasioner pada ujung bebas, maka sebelumnya kita cari dulu persamaannya. Kemarin kan amplitudo stasioner AS itu adalah 2A kali kosinus KX. Apa yang belum dapat dari sini nak? Adalah X-nya. Kita cari X-nya karena ada XP, di mana kemarin bahwa yang namanya X ini berarti adalah selisih antara L dan XP. Lihat gambar yang kemarin ya. Maka L-nya 250, XP-nya 130, maka X-nya tinggal 120 cm. Dan tinggal masukkan aja. Berarti amplitudo stasioner 2 kali 5 cos. Ingat, K kemarin konstanta gelombang ini adalah 2V per lambda dikali dengan X. Nah, langsung saja apa yang belum dapat, kita cari dulu lambda. Ingat bahwa V itu kan kemarin lambda kali frekuensi. Berarti lambda dari sini adalah V per F, di mana V-nya di situ adalah 40, F-nya adalah 4, maka lambdanya adalah 10 cm. Ya, tinggal masukkan ya. Berarti AS-nya adalah 10 cos 2V, lambdanya tadi 10, X-nya tadi adalah 120. Ingat, sama-sama senti ya, nanti dia. Jadi kita matikan 10-nya. 12 kali 2 adalah 24. Maka amplitudo stasionernya adalah 10 kosinus 24V. Ambil kalkulatormu, kosinus 24V, ini nilainya adalah 1, positif ya. Sehingga nanti 1 dikali dengan 10, jawabannya adalah 10 cm. Inilah untuk yang bagian A. Kita masuk untuk bagian B. Nah, untuk bagian B, kita mau lihat bahwa yang ditanya gelombang apa yang terjadi di 5 detik dan 12 detik. Cara mengetahuinya bagaimana? Kita cek dulu di mana posisinya pada detik keberapa terjadi gelombang stasioner. Caranya, ya kemarin kan kita sudah buat rumusnya bahwa untuk mencari waktu mencari stasioner itu adalah L tambah X kita bagi dengan V. Nah, L-nya di sini adalah berapa tadi? 250. 250 ditambah dengan X-nya itu 120 dibagi dengan V-nya. V-nya adalah 40. Maka waktu mencapai stasionernya adalah 370
60 bagi dengan 40, 37 bagi 4 sekitar 9,25 detik. Artinya apa nak? Kalau untuk ditanya gelombang stasioner itu terjadi pada saat detik keberapa, maka pada saat gelombang datang sampai ke ujung pemantul, udah, kemudian lewat lagi nanti dari ujung pemantul itu 9,25 detik. Artinya apa? Berarti sebelum 9,25 detik gelombang apa yang terjadi? Maka itu masih untuk yang 5 detik masih gelombang datang. Lewat dari 9,25 itu gelombang apa? Itu adalah gelombang stasioner. Udah, bisa ya diingat ya? Maka untuk menjawab dengan T tadi yang 5 detik, ya kita pakai saja persamaan gelombang datang. Apa persamaan gelombang datang kemarin? Bahwa Y1 ini adalah A sin W omega T kurang dengan KXP. Nah, tinggal masukkan. Berarti Y1 nya amplitudo tadi nilainya adalah 5 sinus. Langsung ya nak, W omega 2VF. 2V kali frekuensinya adalah 4 kali T nya adalah 5 kurang 2V per lambdanya tadi adalah 10, XP nya tadi kita lihat adalah 130. Maka Y1 5 sin. Ini berapa ini? 10 kali 2? 20V kurang. Ini dikalikan 13 dikalikan dengan 2V. Sorry ya, 5 kali 4 20 kali 2 40 ya. Ini 13 kali 2 yaitu 26V. Maka Y1 nya adalah 5 sin. Ini kurang ini adalah 14V. Nah, lihat nanti dalam kalkulatormu sinus 14V. Sinus NV itu nilainya adalah 0. Maka gelombang datangnya untuk 5 detik nilainya adalah 0. Maka untuk yang kedua dengan T-nya nanti 12 detik seperti yang Bapak bilang, lewat dari 9,25 itu sudah gelombang stasioner. Berarti rumus gelombang stasioner YS kemarin apa nak? Amplitudo stasioner ini kita kalikan dengan rumus sin W omega T dikurang dengan KL. Udah? Ingat amplitudo stasioner kita sudah dapat dari sana. Nilainya yaitu 10. Maka kalau kita masukkan 10 sin, kita ganti langsung ya, 2V. F-nya adalah 4, T-nya 12 kurang 2V, lambdanya tadi 10, L-nya 250. Maka YS adalah 10 sin. Ini kalikan ini 48 kali 2 96V, 25 kali 2 50V. Maka YS nya adalah 10 sin 46V. Saya rasa sama ya. Sin NV ini nilainya adalah 0. Sehingga untuk 12 detik simpangan gelombangnya juga bernilai 0. Baik, bisa ya untuk yang B. Kita masuk yang C. Yang C yang ditanya simpul keempat dan perut ketiga dari titik asal. Ingat kemarin rumus simpul pada ujung bebas bahwa nilai X itu adalah 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Ingat, X ini adalah jarak titik perut atau simpul ke ujung pemantul. Udah? Maka kalau yang ditanya tadi di soal bagian C, simpul keempat berarti N-nya harus kita pakai adalah 3. Udah? Maka X menjadi 2 kali 3 tambah 1 kali 1/4. Lambdanya tadi adalah 10. Sehingga X-nya 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Ini dikalikan 10 kali 4 yaitu 2,5. Maka jawabannya ini 2,5 kali 7 yaitu sekitar 17,5 cm. Ini masih jawabannya dari ujung pemantul. Yang ditanyakan dari titik asal. Kita misalkan saja dia XP. Maka XP-nya berapa? Ya tinggal kurangkan. Berarti kalau dia kita kurangkan
XP ini adalah L dikurang dengan X. L-nya tadi kan 250 dikurang dengan 17,5, sehingga nanti XP-nya adalah sekitar 232,5 cm. Inilah untuk simpul yang keempat. Maka dengan cara yang sama yang terakhir, kalau yang ditanya perut ketiga, berarti N-nya berapa nak? N-nya 2. Maka rumusnya adalah X sama dengan N dikali dengan setengah lambda, maka 2 kali setengah lambdanya 10, maka ini habis tinggal 10 cm. Yang ditanya berapa XP-nya? Ya kurangkan aja L kurang X. Berarti XP-nya 250 kurang 10, jawabannya 240 cm. Maka demikianlah soal kita ini. Bapak harapkan ini soal yang kedua sebenarnya mudah nak. Ini sebagai tugas kamu, dengan melihat rumus caranya sama, hanya tinggal mengganti rumusnya nanti untuk soal nomor 2 dengan memakai ujung terikat. Tadi kan soal nomor 1 kita ini juga dengan memakai ujung bebas. Nah, silakan berlatih dengan contoh soal yang Bapak berikan supaya kamu lebih paham dan nanti dikumpulkan dengan waktu yang Bapak sudah tentukan di GCR kita. Demikian materi kita, pembahasan soal pada pagi hari ini. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua.